Benua 10.000 klan, angkatan bersenjata. Di mata dunia, pembangkit tenaga listrik teratas adalah simbol kekuatan peak. Apakah itu bisa menjadi kekuatan tertinggi hampir juga diukur dengan apakah ia memiliki pembangkit tenaga listrik teratas. Namun, hanya diketahui oleh banyak ras paling kuat bahwa pernah ada keberadaan yang menakutkan di pembangkit tenaga listrik teratas. Kaisar. Dalam sejarah 10.000 benua, periode Great Desolate dan periode mitos didominasi oleh klan naga sejati. Dalam dua periode ini, tidak ada kekuatan yang dapat menandinginya. Dalam periode mitologi, banyak dewa muncul, tetapi mereka juga menghormati True Dragon. Dan di akhir periode mitologis, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Klan naga sejati tiba-tiba menghilang dan menghilang. Banyak dewa juga menghilang seolah-olah mereka diuapkan. Sejak itu, benua 10.000 keluarga telah memasuki era kuno, periode paling kacau di benua ini. Di benua yang kehilangan kendali True Dragon, 10.000 klan bangkit dan saling menaklukkan. Era kuno berlangsung selama jutaan tahun. Akhirnya, Kaisar kelima lahir, menciptakan kerajaan besar dengan kemampuan tertinggi dan mendominasi ras yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah akhir dari periode paling kacau ini. Setelah era kuno, itu adalah periode kuno paling stabil di benua 10.000 keluarga. Di bawah pemerintahan Kaisar kelima, 10.000 klan datang ke DPRK, dan seluruh benua damai. Namun, selama periode ini, seiring bertambahnya usia Kaisar kelima, kekaisaran menurun dan mati total. Saat ini, benua dengan 10.000 etnis seperti awal dari era yang hebat. Di atas benua 10.000 etnis telah bangkit kembali dan para talenta sangat antusias. Kekuatan puncak 100 mendominasi satu sisi, tetapi tidak ada yang bisa menyatukan benua. Dan ras puncak dengan warisan yang dalam memiliki beberapa catatan zaman kuno. Setelah Kaisar lima meninggal, kerajaan mereka runtuh, dan tidak ada yang menemukan keturunan Kaisar lima. Dikabarkan bahwa ras di belakang Kaisar kelima tidak mati. Dan bahkan ada legenda bahwa Kaisar kelima yang melampaui pembangkit tenaga listrik teratas belum sepenuhnya menghilang. Tetapi ada dalam ras mereka dengan sifat khusus, selama penatua tamu berkorban sampai tingkat tertentu. Dan bahkan bisa membangunkan mereka lagi. Tentu saja, ini hanya rumor. Tidak ada yang bisa memastikan keasliannya. 5 pembangkit tenaga listrik di peringkat kekaisaran, kekuatan sihir mereka, jauh melampaui apa yang bisa dilihat oleh ras puncak saat ini dan pembangkit tenaga listrik top lainnya. Selain itu, beberapa pasukan puncak yang berdiri di puncak daratan juga menemukan bahwa ada 4 kekuatan gaib. Setelah mengidentifikasi buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya, mereka hampir dapat memastikan bahwa 4 kekuatan supernatural adalah ras di belakang Kaisar kelima. Tidak ada yang bisa menebak detail dari 4 kekuatan menyendiri ini, tetapi puncak gunung es mereka yang sedikit terbuka membuat ras yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Suatu ketika, setelah menemukan kekuatan transendental, ada 3 pembangkit tenaga listrik teratas yang ingin berkunjung. Setelah ditolak, kebanggaan dari pembangkit tenaga listrik teratas membuat saya marah karena penghinaan. Pada akhirnya, saya terluka beberapa pembangkit tenaga dari ras itu. Namun, dalam waktu kurang dari setengah bulan, pembangkit tenaga listrik teratas di puncak 3 musim, bersama dengan balapan di belakang mereka, dihancurkan dalam semalam. Bahkan area ras mereka terbakar dengan nyala api yang berlangsung selama beberapa tahun, dan akhirnya hancur berantakan. Sejak saat itu, tidak ada ras puncak yang berani menyelidiki kebenaran, tetapi telah mendaftarkan mereka sebagai sesuatu yang tidak boleh diprovokasi. 4 kekuatan transendental ini juga disebut ras tingkat dewa oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 keluarga. Saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya merasakan paksaan yang berasal dari tubuh Qin Yichen, dan mereka terkejut karena, selama mereka telah membaca buku kuno pembangkit tenaga listrik, mereka semua tahu, hanya ras tingkat dewa yang dapat mengandalkan paksaan garis keturunan mereka. Itu membuat orang tidak bisa melawan. Apakah pria yang terlihat seperti ras manusia di depan ras tingkat dewa? Tanda seru. Tanda seru. Memikirkan hal ini, banyak orang yang benar-benar terkejut. Perlombaan tingkat dewa yang misterius dan menyendiri, memikirkan semua yang telah dilakukan Qin Yichen sebelumnya. Bahkan sikap Tuan Moseng, mereka merasa lega. Selain ras dewa, siapa lagi yang bisa menghasilkan 10.000 ramuan umum? Selain ras dewa, pembangkit tenaga listrik terhormat ras mana yang berani mengabaikan area berbahaya Silenzelin dan melewatinya? Jika dia bukan dari ras tingkat dewa, Tuan Moseng, pembangkit tenaga listrik teratas yang menyendiri dan jauh, mengapa tidak sabar untuk mengumumkan hasilnya setelah tes pertama selesai? Yang menakutkan adalah ada juga 1.000 pembangkit tenaga listrik di dalamnya yang pernah menaruh idenya pada Qin Yichen. Bahkan jika mereka gagal pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan keringat dingin. Jika mereka benar-benar mengambil 10.000 resep obat umum dari Qin Yichen, saya khawatir ini tidak hanya akan menjadi peluang, bahkan akan membawa malapetaka yang mengerikan bagi ras mereka. Jika Anda tahu bahwa Qin Yichen berada di belakang ras puncak,
bahkan jika Anda meminjam sebagian dari keberanian mereka, Anda pasti tidak akan berani mempermalukannya. Kekuatan transenden itu, bahkan ras puncak, tidak punya waktu untuk merayu. Siapa yang akan lelah memprovokasi? Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, menghadapi paksaan besar itu, melirik Haibotian, yang ditekan di celah di bawah, dan akhirnya memahami kata-kata di hadapan Qin Yichen. Mengapa membiarkan Qin Yichen menunjukkan ontologinya, tetapi dia mengatakan bahwa Haibotian tidak memenuhi syarat. Ini adalah kebanggaan ras dewa. Mereka juga memenuhi syarat untuk menjadi sangat sombong. Ras puncak memang bisa mendominasi satu sisi di benua 10.000, tetapi tidak bisa eksis dalam istilah dewa seperti ras tingkat dewa. Laut Api 9 Hari adalah salah satunya. Di malam pertama, ketiga pasukan puncak digulingkan. Penangkalan di antara tiga klan belum surut. Meskipun banyak desas-desus mengatakan bahwa Lautan Api 9 Hari dengan sengaja melindungi ras manusia dan hal-hal lain seperti menantang surga yang tidak dapat ditoleransi oleh ras yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang berani mempertanyakan Lautan Api 9 Hari. Ini adalah kekuatan pencegah ras dewa. Namun, dibandingkan dengan kejutan dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen sedikit bingung. Awalnya, dia masih cemas tentang cara melarikan diri setelah identitasnya terungkap. Oleh karena itu, ketika Haibotian membiarkannya menunjukkan tubuhnya, dia adalah satu-satunya yang memecahkan toples dan membantingnya, dan mendesak manik-manik roh langit dan bumi di Dantian. Dia ingin untuk sementara menghalangi semua orang dengan Long Wei, dan kemudian memanfaatkan lari. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa tindakannya sendiri telah menyebabkan gerakan seperti itu. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan saat ini, dan tidak ada yang memiliki pertanyaan atau keraguan di matanya. Ras dewa, mata Qin Yichen sedikit membeku, meskipun dia mengatakan bahwa 4 makhluk gaib telah ditemukan di daratan, tetapi yang dia tahu hanyalah Lautan Api 4 Hari. Dari reaksi langsung dari 10.000 pembangkit tenaga keluarga, tekanan di dalam hatinya tiba-tiba meningkat. Ras dewa memiliki pencegahan yang mengerikan hanya karena satu nama. Yang paling penting adalah angin 1000 salju dibawa pergi oleh pembangkit tenaga api laut 9 hari. Cepat atau lambat dia harus pergi ke Lautan Api 9 Hari.